masuk ke dalam sistem desentralisasi pada kantor pusat dan agen dan kantor cabang. Pertama, di dalam sistem ini semua transaksi keuangan kantor cabang akan dicatat oleh kantor cabang. Apabila dikehendaki akuntansi terhadap pos-pos tertentu dapat saja diselenggarakan oleh kantor pusat berdasarkan pihak yang terkait di dalam transaksi keuangan kantor cabang. Nah, di dalam sistem desentralisasi ini dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu transaksi kantor cabang dengan kantor pusat di dalam sistem desentralisasi. Yang kedua adalah transaksi kantor cabang dengan pihak lain atau selain kantor pusat. Yang pertama dahulu yaitu dengan kantor pusat di dalam sistem desentralisasi, yaitu transaksi ini tidak dapat mempengaruhi hubungan antara kantor cabang dengan kantor pusat. Oleh karena itulah kantor pusat tidak akan mencatatnya. Kemudian yang kedua ada transaksi antara kantor cabang dengan pihak lain, yakni transaksi ini mempengaruhi hubungan antara kantor cabang dengan kantor pusat. Oleh karena itulah akan dicatat baik oleh kantor cabang maupun kantor pusat. Yang selanjutnya, di dalam sistem desentralisasi ini ada hubungan antara kantor pusat dan kantor cabang, yaitu hubungan antara investor dan investor atau kantor pusat sebagai investor dan kantor cabang sebagai investor. Untuk menunjukkan hubungan tersebut, masing-masing pihak menyelenggarakan rekening timbal balik, yaitu kantor pusat akan menyelenggarakan rekening koran kantor cabang dan kantor cabang akan menyelenggarakan rekening koran kantor pusat. Nah, masing-masing rekening dan hubungan antara kedua rekening timbal balik tersebut adalah rekening koran kantor cabang dan rekening koran kantor pusat. Kita masuk yang pertama dulu, rekening koran kantor cabang. Rekening ini diselenggarakan oleh kantor pusat. Saldo rekening ini menunjukkan investasi kantor pusat di kantor cabang atau hak kantor pusat terhadap kantor cabang. Rekening ini biasanya didebit apabila hak kantor pusat bertambah dan dikredit apabila hak kantor pusat berkurang. Terus yang berikutnya ada rekening koran kantor pusat. Rekening koran kantor pusat termasuk kelompok rekening modal. Rekening ini akan dikreditkan apabila kewajiban kantor cabang kepada kantor pusat bertambah dan akan didebitkan apabila kewajiban kantor cabang kepada kantor pusat akan berkurang. Selanjutnya adalah transaksi yang mempengaruhi saldo kedua rekening tersebut, yaitu ada dua. Yang pertama, transaksi yang berakibat saldo rekening timbal balik bertambah. Jurnalnya untuk mencatat ini adalah rekening koran kantor cabang didebit, sedangkan yang dikredit adalah rekening koran kantor pusat. Sedangkan transaksi yang berakibat saldo rekening timbal balik berkurang, jurnalnya rekening koran kantor cabang dikredit dan didebitnya ada rekening koran kantor pusat. Nah, berikut adalah contoh neraca PT ABC per 31 Desember 2014. Bisa dilihat dari tabel di samping. Nah, nanti ini videonya silahkan dijeda atau di pause sebentar saja untuk memahami slide yang di samping ini. Terus kita akan masuk ke dalam transaksi. Pada awal tahun 2015 perusahaan tersebut membuka sebuah kantor cabang di Semarang. Transaksi kantor pusat dan kantor cabang selama 2015 adalah seperti tabel di samping ini. Nah, di situ kantor pusat mengirim kas sebesar 150.000 untuk pembukaan kantor cabang. Jurnal di kantor pusat adalah rekening koran kantor cabang pada kas. Sedangkan pada kantor cabang, jurnalnya adalah kas kepada rekening koran kantor pusat. Kalau sudah jurnalnya dicatat, kita akan masuk ke dalam neraca saldo, yaitu dengan cara memasukkan transaksi-transaksi yang ada di jurnal ke dalam neraca, seperti tabel di samping. Dari neraca saldo dan persediaan akhir tersebut, kantor cabang dan kantor pusat akan menyusun laporan keuangan, seperti tabel berikut. Selanjutnya adalah jurnal penutup.
Untuk menutup pendapatan, yaitu penjualan pada laba rugi sebesar 750.000. Untuk menutup biaya, jurnalnya laba rugi pada HPB sebesar 600.000. Biaya komersial 160.000 untuk menutup laba bersih pada RKKP senilai 90.000. Nah, untuk mengakui laba KC pada KP itu akan dicatat RKKC pada laba rugi KC senilai 90.000. Nah, PT ABC Kantor Cabang Semarang Neraca per 31 Desember 2015 ada kas 130.000, piutang dagangnya ada 150.000, persediaannya ada 75.000, dan untuk total aktifannya itu senilai 335.000. Nah, selanjutnya itu ada utang dagang. Ada nilai utang dagang itu senilai 130.000, RK pada kantor pusat senilai 225.000, maka untuk total pasifanya itu senilai 335.000. Kantor pusat, laporan keuangan kantor pusat terdiri atas yang pertama ada laporan laba rugi, dan yang kedua itu ada neraca, dan selanjutnya dan laporan keuangan konsolidasi dipandang dari segi ekonomi. Kantor pusat dan kantor cabang adalah satu kesatuan suatu ekonomi sesuai dengan konsep kegiatan usaha atau kesatuan akuntansi. Maka sebagai satu kesatuan ekonomi, kantor pusat harus menyusun laporan keuangan atau laporan keuangan gabungan yang mencakup baik kantor pusat maupun baik kantor cabang. Nah, laporan keuangan konsolidasi itu dapat disusun dengan menggunakan salah satu dari dua sumber. Dan yang pertama itu ada neraca saldo kantor pusat dan kantor cabang, dan yang kedua itu ada laporan keuangan kantor pusat dan kantor cabang. Nah, selanjutnya untuk prosedur penyusunan laporan keuangan konsolidasi itu ada 3, dan yang pertama membuat jurnal eliminasi, yang kedua membuat kertas kerja, yang ketiga membuat laporan keuangan konsolidasi. Nah, untuk contoh soalnya atau contoh neraca saldonya itu sebagai berikut. Nah, dari soal tersebut kita dapat menyimpulkan bahwa dari perhitungan fisik persediaan diketahui bahwa besarnya persediaan adalah KP 200.000 dan KC 75.000. Nah, kita diminta untuk membuat jurnal eliminasi, kertas kerja, laporan keuangan konsolidasi. Nah, untuk yang pertama, jurnal eliminasi itu eliminasi rekening koran KC dan rekening koran KP. Untuk jurnalnya RKKP pada RKKC senilai 135.000. Nah, untuk eliminasi yang kedua, untuk pengiriman barang dari KP ke KC itu pengiriman barang ke cabang pada pengiriman barang dari pusat senilai 325.000. Dan yang B ada kertas kerja, dan yang C ada laporan keuangan konsolidasi, laporan laba rugi konsolidasi, dan ada juga laporan perubahan laba ditahan konsolidasi, dan yang terakhir itu ada neraca. Melanjutkan dari soal yang dibahas teman saya tadi, sekarang akan melanjutkan pembahasan ke kertas kerja PT ABC tahun 2015 yang dapat dilihat pada tampilan berikut. Lalu beralih ke materi selanjutnya. Materi selanjutnya adalah tentang rekonsiliasi RK kantor cabang dengan RK kantor pusat. Jadi, pada sistem desentralisasi, semua transaksi yang terjadi dan menyangkut hubungan antara kantor pusat dan kantor cabang harus dicatat oleh kedua kantor pusat dan kantor cabang tersebut dengan jumlah yang sama tapi dengan beda posisi. Jadi jikalau di rekening pusat debit, maka di rekening cabang harus kredit, begitu juga sebaliknya. Nah, namun dengan pada kenyataannya banyak sekali perbedaan-perbedaan yang muncul dari pencatatan-pencatatan yang ada di rekening pusat maupun di rekening cabang. Entah dari rekening pusat melakukan suatu kesalahan, atau dari rekening cabang kesalahan, atau bagaimanapun itu. Maka dari itu perlu dilakukan yang namanya rekonsiliasi untuk memastikan sama atau cocoknya antara rekening yang ada pada pusat dan juga rekening yang ada pada cabang.
Rekonsiliasi ini biasanya dilakukan sebelum pembuatan laporan keuangan konsolidasian, agar laporan keuangan konsolidasi tidak memuat info-info dan tidak memuat informasi-informasi yang salah dan dapat dipercaya. Adapun prosedur-prosedur yang harus dilakukan dalam melakukan rekonsiliasi ada 6 tahap. Yang pertama adalah mengecek kembali perhitungan saldo rekening kantor cabang. Dan yang kedua adalah mengecek kembali perhitungan kantor pusat. Dan yang ketiga, mencari penyebab perbedaan dari rekening-rekening tersebut. Dan yang keempat, menganalisa apa penyebab perbedaan tersebut. Dan yang kelima, mencari saldo yang benar untuk masing-masing rekening. Dan yang terakhir, membuat jurnal koreksi dan jurnal penyesuaian. Untuk lebih jelasnya, saya akan menjelaskan dengan contoh soal. Jadi, dapat disimak di slide sebelah saya. Contoh soalnya adalah PTA berkedudukan di Yogyakarta, mempunyai sebuah kantor cabang di Semarang. Mutasi rekening kantor cabang dan rekening kantor pusat untuk suatu periode dapat dilihat di tampilan sebelahnya yang pojok sebelah sana. Jadi di mutasinya kita dapat melihat bahwa mutasi yang atas itu adalah mutasi milik kantor cabang, tapi yang bawah itu merupakan mutasi milik kantor pusat. Nah, setelah kita memahami dari mutasi rekening tersebut, kita langsung menuju ke soalnya, yaitu yang pertama, diminta mencari penyebab terjadinya perbedaan antara rekening kantor pusat dan rekening kantor cabang. Dan yang selanjutnya, kita diminta untuk membuat rekonsiliasi hingga diketahui saldo yang benar. Dan yang terakhir, kita diminta untuk membuat jurnal yang diperlukan. Langsung saja kita beralih ke pembahasan nomor pertama, yaitu penyebab terjadinya perbedaan. Jadi, cara agar kita mengetahui perbedaan-perbedaan tersebut dan juga penyebab-penyebab dari perbedaan tersebut itu apa? Caranya kita harus membuat tabel seperti pada tampilan di samping ini. Kita harus membuat tabel dengan 4 kolom. Yang pertama ada kolom transaksi, kolom rekening cabang dicatat pusat, dan rekening cabang dicatat rekening pusat dicatat cabang, maksud saya. Selanjutnya dan ada keterangan. Jadi kolom yang pertama, kolom transaksi, itu mengisikan rekening-rekening yang ada pada rekening pusat maupun cabang, seperti saldo awal, pengiriman barang ke cabang, dan lain sebagainya. Selalu selanjutnya dilanjutkan dengan pencatatan yang ada pada rekening cabang dan juga pencatatan yang ada pada rekening pusat. Jikalau rekening cabang dan rekening pusat itu mencatatnya sama, dalam artian saldonya itu sama, seperti pada kita lihat pada baris pertama saldo awal itu kan rekening pusat maupun cabang itu dia sama-sama mencatatnya 40 juta. Jadi kita langsung saja menuliskan pada tabel keterangan itu sudah cocok karena di antara pusat dan cabang itu udah sama, artinya udah sinkron, nggak ada perbedaan dan nggak ada selisih lagi. Tapi beda lagi sama yang misal tabel keempat, yaitu pengiriman barang ke cabang. Pengiriman barang yang ke cabang itu pada rekening cabang yang dicatat oleh pusat itu sebesar 17.500.000, tetapi pada rekening pusat yang dicatat oleh kantor cabang itu tidak ada. Jadi itu kan merupakan suatu kesalahan atau mungkin suatu hal yang gak disengaja oleh rekening pusat yang dicatat oleh cabang, mungkin dia lupa mendebit kayak gitu. Jadi di situ terjadi perbedaan karena rekening cabang itu lupa atau mungkin belum sempat untuk mengkredit. Yang jelas di situ terlihat bahwa sudah terjadi pendebitan sebesar 17.500.000, tapi belum terjadi pengkreditan sebesar 17.500.000. Terus setelah itu sampai yang terakhir pada transaksi pengiriman kas ke pusat.
setelah kita membuat tabel yang pertama, kan kita mengetahui perbedaannya itu di mana aja, lalu penyebab perbedaan itu juga apa aja kan kita tahu. Selanjutnya kita langsung saja membuat rekonsiliasi agar kita mengetahui sebenarnya saldo yang benar itu yang mana, apakah saldo dari rekening yang dibuat oleh rekening pusat, apakah saldo yang dibuat oleh rekening cabang, atau mungkin keduanya salah dan ada saldo lagi kayak gitu. Nah, caranya kita membuat tabel rekonsiliasi. Yang pertama kita menggunakan saldo percatatan. Saldo percatatan itu dapat kita cari atau kita dapatkan itu dari mutasi rekening pusat dan cabang di yang paling bawah sendiri, itu saldo akhirnya itu sebesar 66 juta dan 45 juta 100. Lalu ditambahkan ke barang dalam perjalanan, itu pada cabang nggak ada tapi pada pusat ada sebesar 17 juta 500. Lalu ditambahkan penagihan piutang ke pusat, lalu dikurangi laba dicatat terlalu besar, lalu dikurangi penagihan piutang, dikurangi kas dalam perjalanan, dan akhirnya ditemukan saldo yang benar antara rekening pusat dan rekening cabang, yaitu sebesar 57 juta 600 rupiah. Selanjutnya, setelah kita mengetahui saldo yang benar di antara rekening pusat dan rekening cabang, kita harus membuat poin nomor 3, yaitu jurnal yang diperlukan dalam setiap transaksi. Jadi dalam soal ini ada 6 transaksi yang harus dituliskan dan harus dicatat oleh rekening pusat maupun rekening cabang. Yang pertama adalah jurnal untuk mencatat pengiriman barang dari pusat ke cabang. Jurnalnya adalah pengiriman barang dari pusat pada RKKP sebesar 17 juta 500. Dan dilanjutkan pada jurnal kedua, yaitu jurnal untuk mengoreksi lebih dari kantor cabang. Itu dapat kita tuliskan seperti di slide, yaitu laba pada RKKC sebesar 900.000. Dan jurnal ketiga itu ada mencatat penagihan piutang kantor pusat. Itu kita dapat catat seperti di slide, yaitu RKKC pada piutang dagang sebesar 7.500.000. Dan yang keempat atau yang D, kita membuat jurnal untuk mencatat penagihan piutang kantor cabang, yaitu RKKP pada piutang dagang sebesar 5 juta. Dan yang kelima atau yang E, kita akan membuat jurnal untuk mencatat pengiriman kas ke pusat, yaitu jurnalnya adalah kas pada RKKC sebesar 15 juta. Dan yang jurnal terakhir adalah jurnal untuk mencatat penagihan piutang kantor pusat, yaitu jurnalnya adalah RKKC pada piutang dagang sebesar 7.500.000. Sekian presentasi dari kami. Jikalau ada banyak kesalahan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.